Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Nanda Soleh dan Soleha? Semoga sehat, semangat, dan bahagia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, dipersiapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah dipersiapkan? Baik, jika sudah dipersiapkan, kita mengawali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami zina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan beberapa rumah adat dan pakaian daerah yang ada di Indonesia dengan benar. Siswa mampu mengungkapkan cara pelestarian rumah adat dan pakaian daerah yang ada di Indonesia dengan benar. Ayat Al-Quran yang berkaitan tentang keberagaman di Indonesia yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap menjadi satu. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang suku bangsa daerah. Nah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan keragaman Indonesia yaitu rumah adat. Nah, Bu Guru akan menjelaskan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi ya. Apa itu rumah adat? Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Perhatikan ya, rumah adat yang pertama yaitu ada rumah gadang. Rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, rumah gadang ini memiliki keunikan. Atap bentuk runcing menyerupai tanduk kerbau sebagai simbol kemenangan masyarakat Minangkabau. Tiang kayu bertumpu di atas batu datar dan lebar. Ketinggiannya bisa mencapai 2 meter. Nah, tujuannya untuk melindungi dari serangan binatang buas. Selanjutnya ada rumah joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Memiliki keunikan, rumah ini terdiri atas pendopo, peringgitan, dan omah dalem. Nah, rumah joglo tersebut memerlukan lahan luas. Kenapa lahannya luas? Karena untuk memuat banyak tamu. Selanjutnya, rumah panjang asal Provinsi Kalimantan Barat. Rumah ini memiliki panjang 180 meter dan lebarnya 30 meter serta tingginya 5-8 meter. Nah, rumah ini biasanya dihuni oleh beberapa keluarga. Kenapa rumah ini dibentuknya seperti ini? Karena
rumah tersebut untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Selanjutnya ada rumah Lamin, asal dari Provinsi Kalimantan Timur. Memiliki keunikan, rumahnya memiliki panjang 300 meter, lebarnya 15 meter dan tinggi 3 meter, sehingga bisa menampung 100 orang. Nah, rumah ini di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang bermakna. Selanjutnya, rumah tongkonan berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya adalah bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Rumah ini harus menghadap ke utara karena melambangkan kehidupan. Rumah ini juga terbuat dari kayu, beratapan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkat sosial penghuninya. Selanjutnya ada rumah Honai. Rumah Honai berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Keunikannya, rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan, dindingnya dari papan dan tiang. Penyangganya dari kayu, khusus diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintunya menghadap terbit dan tenggelam matahari. Ya, rumah ini tidak memiliki jendela karena untuk mengurangi udara dingin. Selain rumah adat, keragaman di Indonesia adalah pakaian adat. Apa itu pakaian adat? Pakaian adat biasanya digunakan pada acara tertentu, pesta adat atau pernikahan. Setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki pakaian adat yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Pakaian adat biasanya terdiri dari baju, celana, penutup kepala, perhiasan, dan senjata tradisional. Perhatikan ya pakaian adat berikut. Dan pastinya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama ada baju cele berasal dari Maluku, baju Betawi berasal dari Jakarta, baju ulos berasal dari Sumatera Utara. Selanjutnya, baju tolaki berasal dari Bugis, baju ewer berasal dari Papua Barat, baju perang berasal dari Kalimantan Barat. Nah, ada juga baju kesatrian berasal dari Yogyakarta. Baju ulele balang berasal dari Aceh. Baju kebaya berasal dari Jawa. Nah, ada juga baju safari dan kebaya berasal dari Bali. Baju belanga berasal dari Kepulauan Riau. Baju Melayu berasal dari Bengkulu. Itulah beberapa rumah adat dan pakaian adat yang dapat Bu Guru sebutkan, dan kalian bisa mencari tahu pakaian adat dan rumah adat yang lainnya ya. Bagaimana kita melestarikan rumah adat dan pakaian adat? Caranya, yang pertama, cara melestarikan rumah adat. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret atau merusak fasilitas rumah adat. Yang ketiga, menghargai bentuk rumah adat dan suku lain. Yang keempat, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah. Nah, itulah cara melestarikan rumah adat. Bagaimana cara melestarikan pakaian adat? Pertama, kita harus bangga menggunakan pakaian tersebut ketika peringatan Hari Kartini. Yang kedua, memakai pakaian batik di sekolah. Yang ketiga, menghargai pakaian adat dari daerah lain. Yang keempat, mengadakan acara peragaan pakaian adat. Dan yang terakhir adalah mempromosikan keindahan pakaian adat suatu daerah. Itulah beberapa cara melestarikan pakaian adat dan rumah adat. Maka dari itu, kita harus mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan memanjatkan doa. Mungkin itu saja materi yang Bu Guru sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya, soleh dan soleha. Bu Guru tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.